mau jalan susah, ya saya itu berangkat. Kalau dia di rumah mau kaki saya sembuh, tangan saya kayak gini udah. Eko Diamong, semua orang butuh, semua orang mampu membelinya. Bapak Ibu, jamu ini luar biasa, tetapi Bapak Ibu jangan percaya kalau hanya satu orang yang cerita. Kalau yang cerita satu orang, itu namanya kebetulan Bapak Ibu. Tetapi hari ini, telah hadir di tengah kita, beliau seorang pensiunan pegawai bank. Beliau sakit gula sudah 15 tahun Bapak Ibu. 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Harta beliau ludes. Buat apa? Buat berobat. Beliau masuk rumah sakit Bapak Ibu, tidak satu, tidak dua, tidak tiga rumah sakit, tapi lebih daripada 5 rumah sakit. Masuk rumah sakit niatnya supaya sembuh, malah tambah parah Bapak Ibu. Tadinya sakit diabetes, kemudian lambung beliau kena, ginjal beliau kena, semuanya kena. Dan ketika masuk di rumah sakit, beliau masuk ruang operasi. Tangan beliau mau dipotong Bapak Ibu. Tangan beliau, kaki beliau juga mau dipotong. Kenapa? Karena saking parahnya Bapak Ibu. Tangannya mau dipotong, kakinya mau dipotong. Terus bagaimana? Alhamdulillah beliau tidak mau dipotong. Beliau tidak mau dipotong. Tapi kalau saya cerita nanti beliau nggak cerita. Beliau dari kota Semarang. Mari kita lihat kesaksian beliau. Beliau hari ini bisa hadir di tempat ini. Beliau tadinya tidak bisa berdiri Bapak Ibu, apalagi jalan. Tapi hari ini beliau sampai di sini. Beri applause yang meriah buat beliau, Bapak Arifin dari kota Semarang. Tadinya beliau sudah berjalan, tapi hari ini saya jalan dan hadir di depan Bapak Ibu semuanya. Untuk sementara Bapak Ibu, beliau duduk, boleh ya? Oke, silakan Pak Arifin untuk memberikan kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak beliau, Bapak Sugeng, selaku CEO PT Bignet dan tim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Bapak Arifin dari Taman Indah Semarang. Sedikit cerita tentang saya tentunya. Di awal sekitar tahun 2008, tubuh saya itu sebetulnya gede. Ya, tiba-tiba nurun dikit. Ini kalau orang mikir utang mungkin kan gitu tuh. Tapi ternyata saya utang tidak tak pedulikan, kalau tubuh saya tetap turun gitu. Nah, saya dikasih saran oleh kakak saya check up ke dokter. Itu waktu itu di laboratorium Dokter Cipto. Terus saya dari hasil laboratorium itu diketahui gula saya itu 400 sekian gitu. Waduh, ini saya sakit gula ya. Tapi waktu itu tubuh saya masih biasa saja. Saya tidak merasa capek, cuma turun gitu loh. Dan saya masih aktif untuk berolahraga, jadi tidak begitu terasa. Tapi di awal tahun 2013, anak saya kantor anak saya ke rumah sakit untuk cek juga. Saya kecelakaan di Bangetayu, saya tabrakan, jatuh. Nah, dengan kondisi itu saya sakit, tangan saya masih ada bekasnya ini, lecet, saya tidak bisa olahraga. Nah, di situ saya mulai tidak ada aktivitas, saya mulai turun. Ya, petaka itu tahun 2016, bulan September saya ingat, kaki saya itu bengkak, timbul kayak benjolan gitu, gatal. Saya ukur gini, akibatnya timbul kayak kelenteng gitu.
Dan itu tidak bisa kempes sampai sekitar 4 hari, tidak ada perubahan. Saya pergi ke rumah sakit di Dr. Cipto di Citarum, Santiroso. Saya di sana dibiarkan sampai 3 hari, nanti tunggu 3 hari, kalau kempes berarti tidak dioperasi. Ternyata itu malah tambah tidak karuan, rasanya panas, kakinya punya, udah dioperasi saja. Ya itu ternyata, tapi jangan dipotong ya, saya kan gitu, jangan dipotong. Iya, tidak dipotong. Ya itu dibersihin, bahasanya dokter, ya itu dibersihkan saja. Lukanya kecil, bekas itu, tapi ternyata seluruh kulit itu dihabisin, tinggal tulang gini. Aku, ya Allah, aku udah berani lihat kan gitu loh. Ya, di situ saya di situ pertama, terus lambat laun sekitar 3 bulan saya sembuh. Nah, ya karena tidak ada aktivitas olahraga tadi, saya timbul lagi sakit tahun itu, waktu itu 2019, saya pulang dari Bojonegoro, itu bulan Desember, saya nyetir dari Bojonegoro jam 2 malam, pagi itu saya pertemuan di Pelabuhan Indah, tangan saya gatal biasa jagongan sambil banyak teman kan dikurek-kurek ini. Tapi ternyata dari kurikan itu timbul luka dan bengkak. Bengkaknya wah parah, itu sampai kayak telopendem gitu loh, telopendem, bengkak besar, memar gitu, sama panas dari serkap dan kawan. Tak bawa ke dokter, nanti kan kempes ini, tapi tidak kempes. Saya bawa ke dokter lagi, saya tidak kuat. Dok, ini gimana caranya? Oh iya, itu nanti dioperasi saja. Ya itu dari di rumah sakit ini digaris ini. Aku mikir saya, Bu, jangan-jangan dipotong nanti dibuang. Ya terus istri saya, pokoknya pesan sama dokter jangan sampai dipotong. Kalau potong kita pulang gitu. Nah ternyata di situ saya tidak dipotong, cuman itu dijeresi kayak ikan di saya kalau digoreng itu. Mungkin sebagian sudah lihat video-video saya, itu kayak gudeg, kayak ikan digoreng, di sayap-sayap isinya dikeluarin semua. Nah, dari itu saya mulai tubuh saya mengecil dari berat badan 71 kilo menjadi 45 kilo. Kan hilang berapa itu? 25 kilo lebih. Nah itu. Terus saya kelihatan gini, dari saya tangannya di tangan gini. Nah kebetulan saya punya mitra, ini Pak Jono itu mitra saya. Itu ke tempat saya nawarin ini kalau dia mau. Waktu itu saya juga tidak bisa apa-apa. Pak Jono ke rumah saya itu saya siapa yang datang gitu dok? Ya mata dari ya. Mau jalan susah, saya itu berangkat. Kalau saya di rumah mau ambil apa-apa, kasur saya tempatkan barang, saya mau ambil minum, misalkan ditinggal ya, saya sendiri gitu berangkat. Ya, saya separah itu sampai dia lihat tangan luka, terus kebetulan ketemu Pak Jono ini, saya ditawarin, tapi tidak punya uang. Saya lihat dulu Pak Jono, saya yakin, sudah yakin, Pak Jono, saya yakin Pak. Tapi saya tidak punya uang. Ya saya belum oke dikit bisa beli satu, diantar, tak minum ada perubahan. Ya sekitar bulan Juni 2002 saya kena asam lambung. Dari penyakit gula itu merambah kemana-mana. Asam lambung saya kena, saya pingsan, dibawa ke rumah sakit lagi. Ya, terus bulan Juni saya di rumah sakit itu dioperasi kaki saya yang di video itu mau dipotong juga. Saya tidak dipotong, gimana?
kaki dipotong, jangan dipotong, tulangnya dipotong terus gimana? Udah, pokoknya kalau dipotong tulang, kan gitu. Saya dengan istri saya yakin gitu, oh ada obatnya. Cuman belum ketemu mungkin ya ini. Dan mulai saat itu saya pulang dibawa obat kecil sak kepok ini, mungkin satu dus ya. Wah, minum obat terus. Tapi kalau gula kan biasanya dikasih suntik insulin itu. Nah saya dikasih suntik insulin, kalau tak suntiknya saya pingsan. Mungkin, waduh ini gitu. Terus akhirnya saya nggak akan minum obat dokter, nggak akan mungkin udah buat semua. Udah. Nah itu dapat teman saya juga pas itu minjamin duit saya atau saya beli Eko satu box dengan Pak Suryo itu awal semua itu. Terus berangsur saya konsumsi sendiri sambil saya pasarkan, terus konsumsi sendiri sambil saya pasarkan. Ya sedikit ada penghasilan, sedikit untuk konsumsi sendiri. Kali saya sembuh, tangan saya kayak gini udah baik. Maka saya alhamdulillah saya sudah sampai sini. Berarti saya sudah bisa melihat jenengan, cuman belum 100%. Naik motor belum berani. Nah, saya minta antar anak saya mana-mana minta antar ya gitu. Jadi saya bisa di sini, bisa ini berkat Eko Diamond yang jelas. Satu, kalau orang lain bisa tumbuh cepat, mungkin saya beda ya karena faktor itu kita meyakini tubuh manusia tidak sama. Saya katanya orang minumnya segini sudah tak ikuti. Pasal itu bilang ya alhamdulillah sekarang dari itu kita bisa kontrol diri. Kalau kita sehat itu dari air kencingnya saja sudah kelihatan. Air kencingnya tidak bau, terus kita kencing lancar itu udah kita bisa kontrol sendiri. Mudah-mudahan ini untuk pengetahuan kita semua. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih. Itu tadi testimoni dari beliau Bapak Arifin dari Kota